Bolo Injo Manis. Siang hari ini saya membuat pengajaran dadakan. Biasanya sih kalau yang dadakan-dadakan ini mungkin dalam bahasa saya itu ilham roh. Karena saya di WhatsApp dapat informasi tentang mulai maraknya kelompok-kelompok anti Natal, kelompok-kelompok anti Tritunggal, kelompok-kelompok anti Pasca, yang di dalam bahasanya Pak Deging Gadas itu kelompok-kelompok anti Kristus yang mengatasnamakan diri berjubah kekristenan. Ya karena informasi-informasi yang seperti ini masih terus bermunculan, akhirnya saya tiba-tiba dapat ide untuk membuatkan postingan materi pengajaran siang hari ini. Saya akan tunjukkan catatan murid Yesus dari abad pertama sampai bapak-bapak gereja di abad keempat tentang Natal itu jatuh tanggal 25 Desember. Kajian saya ini bukan murni hasil apa yang saya pelajari, tapi kombinasi dari berbagai macam masukan. Apa yang dulu saya pelajari termasuk data dari abad pertama saya dapatkan dari saudara saya, kakak saya, Bude King Gadas, yang akan saya sampaikan siang hari ini. Saya akan mulai dengan catatan-catatan bapak-bapak gereja dari yang tertua, karena di beberapa website dari kelompok yang mengatasnamakan diri Kristen, dia mengatakan tidak ada catatan Natal sebelum abad ketiga. Kemudian setelah ada pengajaran-pengajaran tentang Natal berdasarkan data sejarah, mulai mundur abad kedua. Awalnya banyak aliran Kristen menyaksikan bahwa Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Ini asumsi yang sangat-sangat keliru. Ini asumsi yang muncul awalnya kalau saya lihat, penentangan Natal itu mulai muncul di abad 18. Dari kelompok Asbak, asal bukan Katolik. Kelompok Kristen yang punya kepahitan dan kebencian terhadap Katolik, yang pertama kali mendengungkan Natal belum tentu tanggal 25, kemudian berkolaborasi dengan ide-ide dari mazhab Tübingen. Mazhab Tübingen inilah yang melahirkan kekristenan liberal. Dia mengaku Kristen, tetapi dia tidak percaya Allah itu eksis. Dia ini kelompok ateis di dalam kekristenan, yang mana dampak dari kekristenan liberal ini sangat mempengaruhi kekristenan di Eropa, yang hasilnya kita bisa lihat di zaman sekarang Eropa bekas Kristen tapi bukan lagi Kristen, karena semangat ateis dan penentangan akan Tuhan yang dikembangkan oleh mazhab Tübingen menyebar kemana-mana. Nah, sekarang saya tidak menguraikan tentang kajian teologis segala macam, enggak lah. Saya tidak mau khotbah tentang kasih Allah, enggak. Saya hanya ingin menunjukkan data sejarah dari abad keempat mendekat sampai data abad pertama. Ini fakta supaya menjadi informasi pegangan bahwa Natal yang dirayakan di semua gereja di seluruh dunia tanggal 25 Desember memiliki tradisi rasuli yang sangat-sangat sahih. Kita mulai dari yang abad keempat ya. Saya di abad keempat, dari banyak bapak gereja di abad keempat, saya cuma pilih satu, Agustinus. Santo Agustinus dari Kartago, dari daerah Libya Aljazair, mengatakan tradisi perayaan Natal 25 Desember sebagai kelahiran Kristus, sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret. Agustinus mendapatkan warisan informasi bahwa Annunciation, malaikat Gabriel bertemu dengan Maria dan menyampaikan kabar baik bahwa dia akan melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus. Pertemuan itu tanggal 25 Desember. Diyakini sebagai hari pertama inkarnasi. Jikalau 25 Desember itu informasi yang diterima Santo Agustinus di abad keempat, 25 Maret,
Maka 9 bulan kemudian, jika Annunciation, kabar baik dari malaikat Gabriel ke Maria itu 25 Maret, 9 bulan kemudian 25 Desember. Ini tertulis di dalam bukunya Santo Agustinus, The Trinity, tentang Trinitas. Sebab Kristus dipercaya dikandung di tanggal 25 Maret, inkarnasi pertama kali, di hari yang sama saat ia menderita, sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia kandung, di mana tak seorang pun yang dikandung, Yesus, anak satu-satunya Maria tidak punya anak selain Yesus, kata Santo Agustinus, sesuai dengan kubur baru itu, di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir menurut tradisi, menurut informasi yang diterima oleh bapak-bapak gereja sebelum zamannya Agustinus di tanggal 25 Desember. Ini satu bapak gereja abad keempat. Sekarang kita maju ke abad berikutnya. Theophilus dari Antioquia, dia ini muridnya Rasul Petrus dan Paulus, uskup pemimpin gereja tertinggi di Antioquia. Dia merayakan misa Natal tanggal 25 Desember tahun 1760. Jadi di akhir abad kedua. Jadi yang pertama saya tampilkan data Bapak Gereja Agustinus di abad keempat. Langsung saya lompat 100-200 tahun ke depan di abad kedua akhir. Theophilus dari Antioquia, garis muridnya Rasul Petrus dan Paulus, merayakan Natal 25 Desember. Ini orang yang tinggal di Syria, di utaranya Israel. Dan banyak informasi hoax yang mengatakan tradisi merayakan Natal itu dimulai, kalau kita baca di internet, informasi benar dan informasi hoax ngawur-ngawur dari kelompok bidat bercampur aduk jadi satu. Bahkan di Wikipedia, di Wikipan, dan segala macam, informasi yang benar dan informasi yang bohong campur aduk. Karena memang di dalam Wikipedia kita harus hati-hati, karena ini open source. Dia sumber yang terbuka. Orang bodoh, orang pandai, orang benar, orang penipu bisa membuat tulisan di Wikipedia. Jadi harus hati-hati. Dan salah satu tulisan yang saya baca di dunia maya di internet, Theophilus dari Antioquia di akhir abad kedua yang membuat penetapan Natal 25 Desember ini ngawur, ini keliru. Ini catatannya ya, bahwa nih di dalam salah satu ensiklopedia mengatakan 25 Desember sebagai perayaan kelahiran Yesus itu berasal dari Theophilus dari Antioquia. Ini. Jadi oleh tulisan-tulisan orang-orang modern ada yang berasumsi bahwa Natal itu baru dimulai di saat Theophilus dari Antioquia menjadi uskup dan merayakan Natal 25 Desember tahun 176. Ini salah satu ensiklopedia yang kurang tepat, yang harus dikritisi, harus dikoreksi. Kemudian informasi berikutnya, Julius Africanus, orang Kristen biasa pengikut Kristus, dari kemungkinan garis rasulnya Matius atau Markus karena dia tinggal di Afrika Utara, dia menulis di dalam bukunya di tahun 170 Masehi bahwa hari pertama firman Allah berinkarnasi itu tanggal 25 Maret. Seperti informasi yang diterima oleh Santo Agustinus di abad keempat. Jadi hari pertama firman Allah berinkarnasi di rahimnya Maria itu tanggal 25 Maret. Yaitu pada 1 tahun setelah tahun 5500 AM, penanggalan Yahudi. Jadi 5500 tahun orang Yahudi menunggu kedatangan Yesus 1 tahun setelah itu. Tahun pertama, hari pertama inkarnasi itu tanggal 25 Maret. Indikasi kalau mengikuti pencatatan kronografinya Julius Africanus yang tinggal di Afrika Utara, 9 bulan dari 25 Maret itu 25 Desember.
Ini tulisannya Julius Africanus. Karena orang Yahudi yang dari sana asal murah dari keturunan Abraham telah mengajarkan tentang suatu model pemikiran. Saya teruskan bacakan. Mereka menunggu kedatangan turunnya Sang Firman 5.500 tahun. Lihat nih. Mereka menunggu kedatangan Sang Firman Penyelamat, menunggu kedatangan inkarnasi Sang Firman itu selama 5.500. Kalau 5.500 tahun dia nunggu, maka inkarnasi itu baru muncul 1 tahun kemudian, 5.051. Ini di dalam catatan buku Julius Africanus, buku yang saya miliki di halaman 131. Ini. Inkarnasi menurut Julius Africanus di dalam ensiklopedia yang sama, Ensiklopedia Britannica tahun 1911, inkarnasi itu jatuh pada hari pertama tahun 5.501 kalender Yahudi. Yang sama setelah dikonversikan itu jatuh pada tanggal 25 Maret tahun 1 Masehi, yang merupakan implikasi bahwa 9 bulan kemudian tanggal 25 Desember Yesus lahir. Ini catatan Julius Africanus. Julius Africanus tidak mengatakan 25 Desember, tapi dia mengatakan kelahiran inkarnasi Sang Firman, Firman Penyelamat turun ke Maria itu tahun 5.501 penanggalan Yahudi. Sekarang kita lihat Bapak Gereja yang lebih maju lagi. Setelah Julius Africanus ini orang Kristen biasa, orang pengikut Kristus, tapi dia bukan uskup, bukan petinggi gereja. Sekarang kita lihat Irenaeus. Irenaeus ini Bapak Gereja karena dia uskup, pemimpin gereja di daerah Gaul, di daerah Prancis, di daerah Lyon. Dia muridnya Polikarpus muridnya langsung Rasul Yohanes. Dia nulis di tahun 175. Dia tidak sama seperti Julius Africanus, dia tidak ngomong tanggal Natal, tapi Irenaeus menulis tentang kapan Sang Perawan Maria menerima kabar baik dari malaikat Gibril bahwa dia akan melahirkan anak yang akan diberi nama Yesus. Kejadian ini menurut Irenaeus sama seperti catatannya Julius Africanus. Sekalipun dua orang ini terpisah jarak, terpisah benua. Julius Africanus di Afrika Utara di daerah sekitar Maroko, Libya. Irenaeus di tahun 175 di benua Eropa Barat di Prancis, mengatakan hal yang sama. Artinya informasi bahwa yang diterima Santo Agustinus di abad 4, bahwa Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, bahwa dia akan melahirkan anak, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, tanggal 25 Maret, adalah informasi yang sangat umum. Sehingga orang yang terpisah jarak ribuan kilometer, satu di Eropa Barat di Prancis, satu di Afrika Utara, semua mengatakan hal yang sama. Jika Annunciation, kabar baik yang diterima Maria dari Gabriel, pertemuannya itu 25 Maret, 9 bulan kemudian indikasi bahwa Natal jatuh tanggal 25 Desember. Ini Santo Irenaeus mengatakan bahwa tanggal 25 itulah hari penebusan. 25 September itu hari penebusan dosa atau teman. Tanggal 25 Maret gereja merayakan hari raya kabar baik yang diterima Maria kepada Gabriel. Jika kabar baik diterima Maria tanggal 25 Desember, maka 25 Maret, saya keliru, maka 25 Desember indikasi tentang Natal. Sekarang kita maju ke depan Telesphorus. Jika itu bapak-bapak gereja di abad kedua akhir, sekarang kronologisnya maju ke depan. Telesphorus
Bapak gereja dari Italia, muridnya Rasul Petrus. Ini rasul yang berbeda. Kalau tadi Hippolytus muridnya garisnya Rasul Yohanes, sekarang Telesporus ini garisnya Rasul Petrus. Telesporus merayakan misa Natal dan memberi pernyataan ketetapan gerejawi bahwa perayaan Natal itu harusnya dimulai bukan tanggal 25 Desember pagi, tetapi Christmas Eve di malam Natal tanggal 24 malam. Inilah yang menjadi tradisi yang dipakai sampai hari ini. Natal di banyak gereja sudah mulai dirayakan sejak tanggal 24 malam. Yang pertama kali memberikan pernyataan gerejawi tentang perayaan Christmas Eve, malam Natal, adalah Telesporus. Ini waktunya lebih maju lagi. Dia tercatat memimpin dan menetapkan Christmas Eve harus dirayakan tanggal 24 Natal tahun 126 Masehi. Jadi sudah mulai maju ke depan awal abad kedua. Mau dari rasul manapun pernyataannya sama. Ini Theophilus. Dia orang Yunani, tapi dia menjadi pemimpin gereja uskup di Antioquia, Syria. Dia menjadi memimpin selama 11 tahun, 3 bulan, 21 hari. Lihat. The Lord's Nativity, Jesus Christ Mass. Lord Nativity, kelahiran Tuhan kita, Jesus Christ Mass. Misa untuk Yesus, Christus Mass, Jesus Christ Mass ini kata awal yang menjadi Christmas, karena Christmas itu bahasa Latinnya Christus Masse. Jadi Jesus Christ Masses, misa untuk Yesus, maksudnya perayaan Christmas itu seharusnya dirayakan selama malam Christmas Eve. Jadi harus dimulainya dari tanggal 24 Desember malam. Sejak saat ini menjadi tradisi gereja sampai tahun 2021 yang diawali penetapannya dari Telesporus tahun 126. Banyak gereja mulai merayakan Natal sejak malam Natal. Ini Telesporus. Sekarang, kalau kita sudah maju sampai ke awal abad kedua, saya akan tunjukkan data orang abad pertama, orang yang bertemu langsung dengan Yesus, muridnya Yesus yang tercatat di dalam dokumen-dokumen gereja. Ini saya ingat bukan dari saya asalnya, tapi saya tahu ini dari postingan saudara saya, kakak saya, Deki Gadas, tentang Evodius. Evodius ini uskup pasca Rasul Petrus mendirikan gereja di Syria. Jadi sejak Petrus meninggal, kepemimpinan gereja di Syria dipimpin langsung oleh Evodius. Evodius ini penerusnya Petrus, plus Evodius ini 70 murid Yesus yang ada di Lukas pasal 10. Informasi ini saya dapat dari Pak Deki Gadas. Dia bukan hanya berjalan bersama Markus, tapi dia salah satu dari 70 murid Yesus yang dididik Yesus yang diutus berdua-berdua. Kita bisa lihat daftar namanya di dalam silsilah gereja Syria, termasuk catatan Bapak Gereja tentang siapa Evodius. Jadi, dia adalah kelompok 70 murid Yesus langsung. Dia bertemu, hidup sejaman dengan para rasul. Dia meninggal tahun 69. Dia belajar sama Yesus tahun 30, mengabarkan Injil, memimpin gereja, meninggal tahun 69. Dia ketemu dengan semua para rasul. Coba kita dengarkan postingan Pak Deki Gadas yang saya minta dari Pak Deki Gadas, karena saya ingat Pak Deki Gadas menambahi informasi dari yang pernah saya buat tentang 7 bapak gereja di abad kedua ketiga. Pak Deki Gadas menambahi satu informasi lagi yang sangat-sangat luar biasa, yang
belum saya tahu tentang pernyataan Evodius. Ini bukan Bapak Rasuli, bukan Bapak Gereja, tapi kelompok 70 murid Yesus yang dididik Yesus langsung di Lukas pasal 10. Yuk kita dengarkan penggalan penjelasan Pak Deking Gadas sebagai sumber yang pertama kali yang membuat saya terhenyak. Ternyata ada catatan dari abad pertama tentang Natal 25 Desember. Yuk kita dengarkan penjelasan Pak Deking Gadas. Tapi sebelum ke situ, saya ingin saudara memperhatikan sebuah video penting dari Pak Grazia Pelo yang menyebutkan nama 7 Bapak Gereja abad kedua memasuki abad ketiga yang secara suara bulat menyebut tanggal 25 Desember sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, kembali kepada poin saya, tapi sebelum dari daftar Bapak Gereja yang tadi saya buat, karena saya membuatnya ini cepat-cepatan dadakan, ada satu Bapak Gereja dari Syria yang saya belum masukkan, tapi saya lihat tadi ada namanya, saya ingat, Demetrius. Demetrius dari Alexandria. Demetrius dari Alexandria, pausnya Alexandria di tahun 180 menyebutkan hal yang sama. Bahkan Paus Demetrius menyebutkan 3 tanggal bahwa Yesus lahir kalau menurut kalender Mesir kuno tanggal 29 bulan keempat Mesir kuno, bulan Kia, yang hari itu jatuh pada tanggal tanggal 25 bulan ke-9, bulan Kislev Yahudi. Jadi tanggal 29 bulan keempat Mesir kuno jatuh di hari yang sama kalau menurut tanggalan Yahudi, tanggal 25 bulan ke-9 Yahudi kuno, yang sama dengan tanggal 25 Desember kalender Yunani. Yuk kita lanjutkan. Ke situ, saya ingin saudara memperhatikan sebuah video penting dari Pak Grazia Pelo yang menyebutkan nama Bapak Gereja kelima ini saya belum masukkan, kesusu termasuk Pak Clement, karena ya namanya juga postingan pengajaran dadakan. Jadi kadang-kadang kalau ada kurang data, mohon dimaafkan. Tapi Anda bisa melihat di GP55, karena sudah saya memberikan penjelasan tentang ke-7 Bapak Gereja di abad kedua ini. 7 Bapak Gereja dari berbagai negara, Mesir, Roma, Prancis, Afrika Utara, di seluruh dunia, 1 tanggal. Dan Pak Deking Gadas melengkapi dengan data yang paling valid, yang paling ultimate, data abad pertama. 7 Bapak Gereja abad kedua memasuki abad ketiga yang secara suara bulat menyebut tanggal 25 Desember sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, kembali kepada poin saya tadi bahwa tradisi peringatan hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember sebagai tradisi abad pertama. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah bukti ekstra dari seorang tokoh abad pertama yang merupakan bishop di kota Antioquia di Syria, yang nama tokoh ini tidak terlalu populer di Indonesia. Bahkan saya belum pernah mendengar ada apologet Kristen di Indonesia yang membahas tentang nama orang ini dalam kaitan dengan kontribusinya terhadap tradisi peringatan Natal pada tanggal 25 Desember. Tokoh penting yang saya maksudkan adalah Evodius. Evodius ini siapa? Evodius, seperti yang tadi sudah saya nyatakan, adalah bishop di kota Antioquia di Syria. Dia persis adalah bishop yang menggantikan Rasul Petrus sebagai bishop di kota itu. Dan menurut tradisi, Evodius termasuk dari salah seorang murid dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 1, untuk memberitakan Injil. Jadi Evodius, kalau tradisi itu benar, langsung berjumpa dengan Yesus, hidup pada abad pertama, dan dia meninggal pada masa persekusi besar yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada tahun 64 sampai dengan tahun 68 Masehi. Nah, kita tidak punya tulisan langsung dari Evodius, tapi seorang ahli sejarah gereja berbahasa Yunani bernama Nikephorus
Callistus Xanthopulus mengutip kata-kata Evodius sebagai berikut. Dari baptisan hingga penderitaan Kristus 33 tahun, dari penderitaan, kebangkitan dan kenaikannya ke surga hingga pelemparan batu terhadap Stefanus 7 tahun, dari kemartiran Stefanus hingga Paulus melihat cahaya itu 6 bulan, dari peristiwa itu hingga meninggalnya ibu suci, maksudnya Maria, 3 tahun. Dia, Evodius, berkata bahwa periode dari kelahiran Kristus hingga meninggalnya ibu Allah 42 tahun, tetapi keseluruhan kehidupannya, maksudnya Maria, 55 tahun. Perhitungan ini dicapai jika pada faktanya bahwa ia, Maria, diserahkan ke bait suci ketika ia berusia 3 tahun dan menghabiskan 11 tahun di sana. Kemudian para imam menyerahkan penjagaannya kepada Yusuf yang dengannya ia tinggal 4 bulan. Ketika ia, maksudnya Maria, menerima berita sukacita dari malaikat Gabriel, dia melahirkan sang terang dunia pada tanggal 25 Desember pada usia 15 tahun. Jadi menurut Evodius, terang dunia pada tanggal 25 Desember pada usia 15. Para imam menyerahkan penjagaannya kepada Yusuf yang dengannya ia tinggal 4 bulan. Ketika ia, maksudnya Maria, menerima berita sukacita dari malaikat Gabriel, dia melahirkan sang terang dunia pada tanggal 25 Desember pada usia 15 tahun. Jadi menurut Evodius, tokoh abad pertama mengenal langsung para rasul, bahkan sangat mungkin adalah salah seorang yang langsung mengenal Yesus, menyatakan bahwa Maria melahirkan Yesus pada tanggal 25 Desember ketika Maria berusia 15 tahun. Oke, itu penjelasannya Pak Daging Gadas. Bukan mungkin dia muridnya Yesus, dia memang benar-benar muridnya Yesus. Apa yang disampaikan Evodius di abad pertama sebagai salah satu 70 murid Yesus dapat kita lihat daftar 70 murid Yesus dari catatan Hippolytus. Inilah yang menjadi informasi yang menjelaskan kenapa di abad kedua, baik abad kedua awal dari zamannya Telesphorus dari Roma di tahun 126 sampai abad kedua akhir, ada 7 bapak gereja di berbagai belahan benua memberikan pernyataan tentang perayaan Natal di gereja mereka di seluruh dunia di tanggal yang sama. Karena informasi yang diterima di 7 bapak gereja di abad kedua bersumber dari informasi orang-orang yang di abad pertama. Evodius, dia mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dan dia baru tercatat meninggal tahun 68-69. Ini daftar 70 murid bapak yang dibuat oleh Hippolytus bapak gereja mengenai siapa saja 70 murid yang diutus Yesus berdua-berdua. Ini ada di dalam catatan sejarahnya Hippolytus. Yesus, Yakobus murid saudara Yesus. Ini datanya. Paling gampang kita lihat appendix dari tulisannya Hippolytus. Dari murid pertama, kedua, ketiga. Markus, penulis Injil Markus, pendiri gereja di Alexander nomor 14. Lukas, penulis Injil Lukas di nomor 15. Ditulis Barnabas ada 2, ada Barnabas teman seperjalanannya Paulus, dan ada Barnabas Bishop Herakles. Ini 2 Barnabas yang berbeda. Ada 3, ada Barnabas Uskup Milan, Uskup Itali. Lihat, murid ke-27 dicatat terus sampai murid yang ke-70. Ini murid-murid 70 murid Yesus yang diperintahkan Tuhan Yesus pergi menginjil berdua-berdua di Lukas pasal 10. Di situ ada nama Evodius, Uskup Antioquia. Ini saya perbesar ya. Evodius, Uskup Roma, ini murid langsung Yesus. Memang dia kelompok di bawah 12 rasul, tapi masih
bertemu langsung dengan Yesus dan 12 rasul. Dan dialah yang dipercaya menjadi uskup penerus Petrus setelah Petrus meninggal sebagai penerus gereja di Syria, gereja Antioquia. Ini murid Yesus langsung. Jadi daftar sekian banyak data-data sejarah gereja, bapak-bapak gereja dari rasul manapun, semua memberikan pernyataan yang sama. Di babak kedua, semua ngomong 25 Desember, dan Pak De King Gadas memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata informasi dari abad pertama, ternyata ada dari Evodius, salah satu murid Yesus, yang satu kelompok dengan Markus, yang satu kelompok dengan Lukas, Markus, dan Yakobus, uskup Yerusalem yang pertama, itu kelompok 70 murid. Jadi informasi yang berkembang di internet, wah informasi ini kedabur, puter balik, omong kosong semua. Hari Raya Natal itu kristenisasi dari perayaan Dewa Saturnus, Dewa Kesuburan, di tahun 220-270. Ini omong kosong. Perayaan Dewa Saturnus, Dewa Kesuburan di Roma, itu di abad ketiga awal. Tanggal 17 sampai tanggal 23. Bukan tanggal 25. Sebelum Dewa Saturnus diperingati, disembah, dan dirayakan di Roma oleh kelompok pagan, Kristen sudah merayakan. Ada lagi yang paling umum yang dipakai oleh bidat-bidat anti-Kristen, kelompok Kristen yang antikris, dan juga polemikus Muslim menuduh perayaan Natal adalah kristenisasi perayaan kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, perayaan Sol Invictus. Sol Invictus itu abad keempat, baru diadakan setelah Kaisar Julian si murtad. Kaisar Julian anaknya Kaisar Konstantin, bapaknya Kristen percaya Yesus, anaknya murtad, malah mengembalikan kembali perayaan-perayaan terhadap Baal-Baal, dewa-dewa, terhadap perayaan-perayaan pagan. Jadi data-data yang kita saksikan tadi nggak ada hubungannya dengan ini. Tetapi informasi yang bohong, yang tidak benar ini bertebaran di berbagai ensiklopedia elektronik. Ya maklum saja karena hal ini sulit kita bendung karena ensiklopedia elektronik, Wikipedia, Wikipan itu adalah open source. Orang goblok, orang pandai, orang yang benar, penipu, pembohong, kelompok yang benar, kelompok bidat, semua berhak memberikan informasi sehingga di dalam media sumber-sumber seperti kayak Wikipedia, kita harus hati-hati memilah-milah. Karena antara kebenaran dan kepalsuan dan kebohongan itu campur aduk di sana. Jadi keliru, sama sekali keliru kalau perayaan Natal itu merupakan perayaan yang diadopsi dari perayaan Dewa Saturnus ataupun dari kelahiran Dewa Matahari. Dewa-dewa ini belum dirayakan di abad ketiga, di abad keempat, orang Kristen sudah merayakan Natal. Jadi 25 Desember itu dokumen gereja yang sudah berlaku sejak zaman yang tertua. Tapi masalahnya ya ini memang harus kita akui. Hal ini sudah menjadi tradisi di seluruh gereja, kita rayakan, tapi saking kunonya tradisi ini, sampai kita lupa tentang sejarahnya. Sehingga begitu ada orang yang berspekulasi, menyaksikan tentang tradisi yang dilakukan oleh semua gereja, mulailah pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran antikristus, pikiran-pikiran yang tidak menghormati Kristus dengan alasan, belum tentu, mana ayatnya. Ingat, Evodius yang tadi dibacakan datanya oleh Pak De King Gadas, dia meninggal di tahun 68-69. Ini murid langsung Yesus dari kelompok 70 murid. 70 murid yang diutus berdua-berdua, data detailnya dilengkapi, dijelaskan oleh Hippolytus. Siapa saja nama murid-murid Yesus, karena di dalam catatan Lukas hanya ditulis global 70 murid. Tidak ada penjelasan detail siapa 70 orang itu.
itu ada di Hippolytus yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi orang abad pertama, murid langsung Yesus menyebutkan hal yang sama. Yesus lahir tanggal 25 Desember. 7 bapak gereja di abad kedua dan 1 di abad keempat, Agustinus, mengucapkan data yang sama, seragam. Nah, beda dengan kelompoknya Yahwisme. Ini kelompok yang antik. Dia menamakan diri gerejanya Gereja Pemulihan Firman. Anda perhatikan di dalam aturan imannya Gereja Pemulihan Firman. Nah, pertama, menyebut nama Yahweh. Tidak boleh menyebutkan nama selain Yahweh karena itu akan dianggap sesat, dianggap najis, dan dimarahi. Menyebut nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes harus pakai bahasa Ibrani. Orang yang baru bergabung dan masih menyebut Yesus Kristus diarahkan, dibimbing untuk menyebut nama yang asli. Jadi dikondisikan, silakan kamu ngomong Yesus Kristus, untuk diarahkan tidak lagi menggunakan Yesus Kristus, dibuang, dan menyebut Yeshua HaMashiach. Untuk diarahkan ke nama aslinya Yeshua HaMashiach, silakan, karena memang perlu masa transisi. Jadi, di dalam aturan gerejanya Yakub Sulistyo, orang yang bergabung dengan gerejanya diberi kesempatan, ada kayak toleransi, untuk digiring, tidak lagi menyebut Yesus Kristus, tetapi Yeshua HaMashiach, karena itu dianggap sesuatu yang keliru yang tidak boleh lagi dipakai. Yang kedua, Yakub Sulistyo menyatakan dirinya dengan kelompoknya sebagai kelompok yang penentang Tritunggal. Jadi saya dapat masukan dari beberapa admin, ada aja orang yang ngotot Yakub Sulistyo percaya Tritunggal. Ini kebohongan macam apa yang saya terima? Orang ini kepercayaannya Gereja Pemulihan Firman, Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu satu pribadi, satu hakikat. Jadi Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes itu hanya namanya yang berbeda. Karena dia satu pribadi, satu hakikat dengan 3 nama. Ini yang namanya bidat Sabellianisme, yang mana pahamnya dipakai juga oleh Oneness Pentakostal, Joshua Tewu, dan hal yang sama ini yang diimani oleh Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo dulu masih percaya Tritunggal. Setelah dia ditolak oleh gereja GBI, karena dia selalu menyerang siapapun yang menggunakan kata Allah, dia selalu cari masalah berkelahi, dikeluarkan, mendirikan kelompok sendiri. Lama-lama dia tidak lagi percaya Tritunggal, bahkan menentang Tritunggal dan mengajarkan paham Sabellianisme. Ini di dalam poin 2 Anda bisa lihat bersama di internet, karena ini informasi ini sangat terbuka oleh gereja GPF. Tidak merayakan Natal. Jadi gereja GPF melarang perayaan Natal tanggal 25 Desember karena menurut mereka Yeshua HaMashiach tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Nah, inilah yang saya bilang, orang-orang yang kurang baca itu seringkali merasa lebih hebat, dia tidak punya kerendahan hati untuk belajar. Dan andai kata diberi informasi, saya pun ragu bahwa orang-orang yang awalnya meragukan Natal tanggal 25 Desember, setelah ditunjukkan semua data-data historis dokumen gereja, bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu bersambung sampai abad pertama, pasti mereka tolak. Bagi mereka membuat suatu khayalan sendiri, yang intinya saya tidak mau merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Karena bagi mereka itu tidak lahir tanggal 25 Desember. Kalau tidak merayakan tradisi-tradisi Kristen yang menghormati kelahiran Yesus, kematian Yesus, kenaikan Yesus, gerejanya Pak Yakub Sulistyo mengarahkan kembali lagi ke hukum Taurat, merayakan 7 hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh. Jadi tradisi-tradisi penghormatan kepada Kristus, tradisi rasuli, tentang kelahiran, tentang Epifani, tentang penyalipan dan kebangkitan Kristus, semua dihilangkan untuk diarahkan kembali kepada Yudaisme. Kembali merayakan Sukkot, Pondok Daun, 7 hari raya di dalam ajaran Taurat. Tidak merayakan Paskah, karena Isa Al-Masih berbeda dengan Yeshua. Jadi ini isu-isu yang sangat-sangat di dalam dunia apologetik ini isu yang sangat menggelikan.
Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Tidak pernah ada catatan Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Dari caranya dia nulis saja kelihatan dia memang tidak belajar tentang Quran. Isa dilahirkan di bawah korban itu tafsir, bukan ayat Al-Quran. Yesua dilahirkan di kandang hewan. Atas dasar ini, atas dasar ada kayak semacam tendensi anti sama Islam, Gereja Pemulihan Firman, gerejanya Pak Yakub Sulistyo yang saya lawan itu, tidak mau merayakan Paskah, tidak mau merayakan kenaikan Yesus dengan alasan yang menggelikan seperti ini. Jadi ini yang di dalam bahasanya Pak Daging Gadas, kalau kita lihat utuh, orang-orang yang tidak menghormati Yesus, yang tidak merayakan Natal, tidak mau merayakan Paskah, tambahan saya merayakan Paskah, itu sesungguhnya mereka anti Kristus. Mereka anti menentang penghormatan terhadap momen-momen di mana karya Allah di dalam Kristus sedang digenapi di dunia saat berinkarnasi. Malah, tradisi rasuli yang sudah dimulai sejak abad pertama di dalam catatan Evodius yang ditulis oleh yang diungkap oleh Pak Daging Gadas, semua ditolak, orang-orang diarahkan untuk kembali ke Yudaisme. Tidak lagi makan babi, harus makan yang kosher dan segala macamnya. Tidak merayakan Natal, anti Tritunggal. Yang paling utama anti Tritunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan membela Pak Yakub Sulistyo, dia percaya Tritunggal, bohong. Ini ada di websitenya resmi GPF. GPF, Gereja Pemulihan Firman, itu bukan pemulihan firman. Gereja orang-orang yang banyak kekurangan informasi, kurang belajar, tapi sok tahu. Dikasih tahu ngotot di dalam kekeliruannya. Begitu dikoreksi terus bahwa itu salah, mereka berbohong demi mempertahankan kekeliruan-kekeliruannya. Jadi ini yang saya bilang, kalau golongan-golongan seperti ini gemar berbohong, menyebarkan berita fitnah, dan selalu mengembangkan kebohongan tanpa kenal lelah, menyebarkan kebohongan demi kebohongan, dia menolak kebenaran. Dia tidak mau kekurangannya, kesalahannya dikoreksi. Kalau sudah seperti ini, ingat firman Tuhan, Bapak segala pembohong. Siapa? Bapak segala pembohong, kalau pakai bahasanya Pak Stephen Tong. Iblis, wow. Diabolos, itu bahasanya Pak Stephen Tong. Aliran-aliran sesat yang ngawur-ngawur, katanya Pak Stephen Tong kan, itu dipenuhi oleh roh iblis, roh setan. Oh, itu kan bahasanya Pak Stephen Tong. Kalau bahasanya saya lebih membumi. Bahasanya orang Nusantara. Orang-orang yang gemar berbohong, dan memaksakan kebohongan-kebohongan di mana-mana untuk anti Natal, anti Tritunggal, menolak tradisi rasuli adalah orang-orang sing kepencelokan gendruwo yang ngaku-ngaku bernama Yahweh. Nah itu, ingat ya, bukan roh Yahweh loh ya, karena roh Yahweh itu bisa dalam pengertian roh yang benar. Kalau Anda lihat orang-orang GKJW, GITJ, GKJ, dia berdoa, Duh Allah, Romo Yahuwa. Dia menggunakan kata Yahuwa dan kata Allah. Manifestasi hidupnya, tutur katanya baik, lembut, jujur, penuh kasih. Nah, itu roh Yahweh yang betul. Tapi kalau bohong, suka berantem, menyerang semua gereja. Gereja ortodok dibilang kurang ajar karena mengucapkan kata Allah. Gereja-gereja Katolik sedunia kurang ajar karena mengucapkan kata Allah. Gereja Calvinis, gereja Lutheran, gereja Wesleyan, gereja yang kurang ajar, tidak menghormati Bapa Yahweh karena mengucapkan kata Allah. Pentakosta, karismatik, kurang ajar. Wah, nah lewis mulai kayak begini harus saya hadapi. Karena mereka menebarkan kebencian, selalu berbohong, tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang sangat-sangat ditentang. Mereka hanya mau menyebarkan pahamnya yang keliru dengan cara membohongi umat. Yang seperti ini manifestasi yang menurut dugaan saya, ini orang-orang yang kepenceloan, ketempelan, gendruwo yang ngaku-ngaku bernama Yahweh. Ya, oleh karena itu sekarang siapapun yang menyaksikan pengajaran dadakan siang hari ini, jangan lagi ragu. Perayaan tanggal 25 Desember bukan perayaan pagan. Sebelum perayaan-perayaan berhala-berhala dewa-dewa, perayaan pagan itu bermunculan di abad ketiga dan abad keempat, abad kedua seluruh bapak gereja sudah mengatakan yang sama. Rayakan. Yang tidak merayakan dengan berbagai alasan, itu orang yang kurang baca buku. Nah, kalau hanya karena kurang baca buku, mereka menantang bukti,
Apakah ada bukti di abad kedua orang Kristen awal merayakan Natal? Bukti yang kalian minta sudah saya tunjukkan, bukan hanya abad kedua, termasuk abad yang pertama. Di sini, pengujian Roh Kudus yang penuh kerendahan hati, roh kebenaran, ada di dalam diri kalian apa tidak? Kalau hanya masalahnya kurang baca, kurang informasi, begitu data-data otentik ini saya tunjukkan, responnya, terima kasih Pak. Sekarang saya tidak lagi ragu untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember. Tapi kalau bukti-bukti data otentik bapak-bapak gereja sebelum abad ketiga, abad kedua dan abad pertama sudah ditunjukkan, sampai tulisannya Evodius pun sudah diberikan oleh Pak Deking Gadas, tetap ditolak dengan berbagai alasan. Wah, maka dia tidak mau merubah kekeliruan. Ini ada kesalahan tulis. Berarti orang tersebut bukan lagi kurang baca buku, tapi tidak mau merubah. Tidak merubah kekeliruan. Ngotot di dalam kesalahan dan tidak mau berubah. Jadi kategori yang terakhir ini yang bahaya. Sudah tahu salah, ditunjukkan yang benar, ditunjukkan bukti-buktinya, ngotot memakai kekeliruan dan mengajarkan kekeliruan. Nah, ini sudah beda. Kalau yang pertama kurang baca buku, dikasih tahu, berterima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya, atas koreksinya. Sekarang saya mengerti. Saya mantap. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang yang dipenculi genderuwo, sudah keliru ngotot, ditunjukkan data yang otentik pun ditolak semua. Pendapatnya yang keliru-keliru di dalam otaknya yang selalu diajarkan kemana-mana, fitnah dan kebohongan, fitnah dan kebohongan, fitnah dan kebohongan disebarluaskan di mana-mana. Ini repot. Yang seperti itu bukan lagi dipenuhi oleh Roh Kristus, Roh kebenaran, pasti bukan Roh Kristus. Pertanyaannya, kalau itu bukan Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh siapa? Saya tidak mau pakai bahasanya Pak Stefan Tong yang terlalu sangat-sangat teologis. Saya menggunakan bahasa-bahasa Nusantara. Yang menolak kebenaran, yang selalu memfitnah, berbohong, menyebarkan ajaran-ajaran melawan Tritunggal Maha Kudus, anti Natal dan segala macam seperti yang kita baca tadi, itulah orang-orang yang tidak sadar dirinya kerasukan roh genderuwo yang ngaku-ngaku bernama Yahweh. Ya, itu roh genderuwo. Mereka adalah sesungguhnya antikristus yang muncul dari tengah-tengah kita. Terima kasih. Ini materi dadakan siang hari ini yang ingin saya sampaikan. Saya menunjukkan data-data kompilasi apa yang dulu saya pelajari, saya lengkapi dengan apa yang saya terima dari Pak Deking Gadas. Sehingga lengkaplah data-data tentang Natal. Natal sudah diajarkan sejak abad pertama. Oleh karena itu, 7 bapak gereja di abad kedua semua serentak satu kata. Abad-abad berikutnya semua sama sampai hari ini. Jadi jangan ragu-ragu, rayakan hari Natal di mana kasih Allah dibuktikan. Dia turun ke dunia berinkarnasi demi cintanya kepada kita untuk menyelesaikan karya keselamatan. Selamat Natal, rayakan Natal dengan penuh sukacita. Lawan semua ajaran sesat